Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling indah pada pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika dihitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, Allah menyebutkan tidak akan pernah. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah seandainya dihitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, lantah suha, artinya tidak pernah mungkin kita bisa untuk menghitungnya. Saking begitu banyak besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang patut dan bermohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat tersebut tidak pernah dicabut dalam hati kita adalah nikmat ditetapkannya kita dalam keadaan iman. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, nanti pada akhir zaman ada orang paginya dia beriman, siangnya dia sudah kafir. Siangnya dia beriman, malamnya dia sudah kafir. Mananya apa? Saking begitu tipisnya keimanan, saking begitu mudahnya orang merubah daripada keimanan, iman dia itu dengan sesuatu hal yang mungkin sederhana ataupun sepele. Maka kenikmatan iman ini akan terlihat dalam sulukiyah ataupun kehidupan kita dalam keseharian. Orang yang beriman, dia tidak hanya menggunakan aksesoris pakaian ataupun label bahwa dia sebagai seorang iman. Seberapa banyak orang yang dia menutupi badannya ataupun menggunakan label seakan-akan dia beriman, tapi sejatinya justru dia yang merusak daripada tatanan ataupun keimanan ataupun Islam itu sendiri. Seberapa banyak orang yang hanya menunjukkan label ataupun aksesoris, tapi justru sedikit pun tidak menampakkan kepribadian dia sebagai seorang mukmin, tidak menampakkan kepribadian dia sebagai seorang muslim. Kenapa bisa demikian? Karena label ataupun aksesoris itu tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang menjadi orang yang beriman. Maka bersyukur kita karena Allah masih tetapkan itu. Kalaulah seandainya itu dicabut oleh Allah dalam hati kita ataupun dalam diri kita, merasakan lazzatul iman, nikmatnya berada dalam keimanan, kita nggak bisa mau berbuat apa lagi. Karena ketika seseorang sudah dicabut lazzatul iman, manisnya, nikmatnya beriman kepada Allah, tak ubahnya seperti bangkai hidup, bangkai yang hidup, karena tidak ada fungsinya lagi, tidak ada gunanya daripada seseorang tersebut hidup di dunia. Sementara Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Ibadah saja dia tidak lakukan. Karena apa? Karena keimanan dalam dirinya sudah tidak ada lagi. Sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah, karena Allah masih tetapkan kita dalam keimanan. Allah masih tunjukkan kita jalan yang terbaik. Inna hadainahus sabila, kata Allah, imma syakira wa imma kafura. Kami berikan dua jalan. Apakah kamu memilih jalan orang-orang yang bersyukur, atau engkau justru memilih jalan orang-orang yang kufur? Maka jalan syukur adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang akan tampak perasaan syukur ataupun wujud syukur kita sebagai seorang mukmin itu dalam sulukiyah kehidupan kita sehari-hari. Maka seberapa besar rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sendiri yang mampu menjawabnya. Seberapa besar kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar kita mewujudkan dalam perilaku kehidupan kita sebagai jalan yang sudah Allah tentukan dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa di antara kita yang tak pernah menginginkan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang tak pernah menitikkan air mata jika kita diperkenankan untuk berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan untuk dipertemukan oleh Allah dengan kekasihnya meskipun melalui mimpi? Berapa sering kita menguatkan kepada kita bahwa mencintai baginda Nabi SAW itu adalah sebuah keharusan, kewajiban yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kenapa kita harus menanamkan cinta kepada baginda Nabi SAW? Karena tidak ada lagi kekuatan cinta yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, kecuali cinta kita kepada Allah dan juga cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Selebihnya barulah kita tanamkan cinta kita kepada kedua orang tua, cinta kita kepada kepasangan, cinta kita kepada anak-anak, cinta kita kepada harta dan seterusnya. Tapi cinta yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Seberapa banyak kita ketika menyebutkan nama baginda Nabi SAW, kemudian timbul perasaan rindu kita kepada baginda Nabi SAW. Seberapa banyak? Kalau kita sudah ketika menyebutkan nama baginda Nabi, kemudian dalam hati kita sudah terdetik betapa kita rindu kepada baginda Nabi, berarti sudah ada benih-benih cinta kita kepada baginda Nabi. Tapi ketika disebutkan nama baginda Nabi SAW, sedikit pun tidak ada perasaan kita rindu kepada baginda Nabi, berarti bibit cinta kita kepada baginda Nabi itu masih jauh. Bisa jadi mungkin bibitnya sudah tidak berfungsi lagi. Jangankan kita mau siram kemudian bibit itu tumbuh menjadi sebuah perasaan cinta yang mendalam, perasaan kita mendengar nama baginda Nabi SAW saja itu tak ada sedikit pun getaran. Ibarat kita kalau sedang jatuh cinta, disebutkan namanya saja itu rasanya bergetar, merinding, ataupun mungkin seakan-akan berdegup jantung kita. Itulah perasaan cinta. Ketika kita cinta kepada baginda Nabi SAW, kemudian ada perasaan, ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan engkau sampaikan hamba untuk bisa berziarah ke makammu. Mudah-mudahan hamba bisa menyampaikan salam langsung kepada baginda Nabi SAW. Perasaan itu yang harus kita tanamkan. Ustaz, saya kayaknya tak mungkin untuk bisa berziarah ke makam baginda Nabi SAW. Siapa yang mengatakan tak mungkin? Pekerjaan saya kalau dihitung-hitung untuk mengumpul, jangankan untuk mengumpulkan bisa umroh, rumah saja saya nggak punya. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan disampaikan ke makam baginda Nabi SAW tanpa sedikit pun sepeser uang? Dan saya sudah merasakan, kalau dihitung sepeser pun saya tidak punya. Bukan tidak punya, artinya
Tidak ada sepeser pun dalam yang bisa keluarkan untuk bisa menyampaikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa bisa? Qadarullah. Semua atas kehendak Allah. Bagaimana mungkin bisa? Semuanya sekali lagi atas kehendak Allah. Allah yang akan menyampaikan kita. Pertama kali harus kita tumbuhkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, anta ma'aman ahbabta. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba? Kata baginda Nabi, wa madza adattalah? Ente nanya hari kiamat itu akan nanya hari kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan? Kata sahabat tadi, tidak ada ya Rasul, kecuali aku cinta kepadamu. Enggak ada yang aku persiapkan, ibadahku, sedekahku, semua enggak ada, kecuali aku cinta kepadamu. Apa kata baginda Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menghantarkan kita untuk bisa dikumpulkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya sudah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap hari mengatakan, ya Allah, aku cinta kepada baginda Nabi. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Kecintaan kita kepada baginda Nabi tidak hanya dengan mengikrarkan, mengatakan bahwa aku cinta kepada baginda Nabi itu saja, tapi akan nampak dalam kehidupan kita. Tampak bagaimana? Pertama tentu saja adalah bersolawat, karena itu adalah anjuran Allah dan Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Yang kedua adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah baginda Nabi SAW sedikit demi sedikit mampu kita untuk jalankan. Salat rawatib, salat berjamaah, apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi dengan sunnah-sunnahnya amalkan. Meskipun hal yang sepele, seperti contoh misalkan memanjangkan janggut, mencukur kumis, bagian hal yang sepele. Ataupun mungkin masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan, itu bagian hal-hal yang sepele. Maka hal-hal yang sepele itulah sebagai wujud cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya apa? Selebihnya setelah mengamalkan sunnah paling tidak adalah mempelajari sirah nabawiyah, kisah-kisah ataupun perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menguatkan kecintaan kita. Kita bagaimana mungkin bisa mengetahui ataupun mencintai baginda Nabi SAW kalau kita nggak pernah tahu sejarahnya. Tidak hanya bukan sejarah bagaimana Islam berkembang, tidak hanya itu, paling tidak sejarah bagaimana baginda Nabi SAW itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana Rasul berpakaian, bagaimana Rasul terhadap tetangganya, bagaimana Rasul akhlaknya dalam berdagang, bagaimana Rasul akhlaknya dalam sebuah kajian, bagaimana Rasul akhlaknya ketika dia menjadi seorang pemimpin. Semuanya sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka sirah juga merupakan sebuah hal yang mestinya menjadi perhatian kita untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hari ini tidak ada hal yang bisa menjadi kekuatan kita kecuali takwa kepada Allah. Kecuali takwa kepada Allah. Kalaulah dihitung dengan fitnah dunia yang hari ini, subhanallah, kita nggak bisa membendung daripada fitnah dunia, nggak bisa, karena memang begitulah kodrat zaman. Tapi yang bisa kita bendung adalah pribadi kita untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang menjadi bekal. Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah engkau, karena sesungguhnya bekal yang paling baik, bekal yang paling besar, bekal yang paling utama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan takwa. Tak ada yang lain. Kalau dihitung dengan fitnah dunia hari ini, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, enggak ada sedikit pun yang bisa kita lepas
dari fitnah dunia. Tak ada. Semuanya mengarah kepada kita. Semuanya melemahkan daripada keimanan kita. Semuanya menghantam. Tidak hanya kita. Hari ini mungkin kita bisa mengkanter, bisa memangkas. Tapi siapa yang bisa memastikan anak-anak kita nanti? Siapa yang bisa memastikan bahwa akidah anak-anak kita nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang itu bisa selamat seperti mungkin hari ini kita rasakan? Siapa yang bisa meyakinkan? Hari ini saja fitnah dunia sangat luar biasa, apalagi 20 tahun yang akan datang. Ini kita bermohon kepada Allah dan sering terus kita saling mengingatkan, karena tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, inilah kuncinya. Kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan ini bisa kita mengingat diri kita dan juga mengajak kepada saudara-saudara kita yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada dalam diri seseorang, maka dia sudah menyempurnakan keimanan seseorang. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada dalam dirinya, maka dia sudah menyempurnakan. Bukan berarti dia tidak beriman, tapi menyempurnakan keimanannya. Apa yang pertama? Kata baginda Nabi, rajulun la yakhafu fillahi laumata laim. Pertama, ada seseorang di sini, walaupun baginda Nabi SAW menyebutkan kata rojul, bukan berarti hanya khusus kepada lelaki. Tapi ketika baginda Nabi SAW menyebutkan rojulun, berarti istighraq ataupun masuk ke dalamnya adalah juga an-nisa ataupun imro'ah ataupun perempuan. Karena kata rojul dalam Al-Quran juga ini bermakna bermakna umum, baik laki-laki maupun perempuan, maupun separuh laki-laki separuh perempuan. Ustaz, apakah ada? Ya memang ada kodratnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh daripada tanda-tanda kebesaran itu ada manfaatnya. Ada yang laki-laki, tapi ada juga tanda-tanda perempuan. Nah, artinya apa? Bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Rajulun la yakhafu fillahi laumata laim. Ada seseorang yang dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa yang ia takuti itu hanya Allah. Enggak ada yang ia takuti kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan harus dikucilkan, ya, seberapa banyak ulama-ulama soleh yang betul-betul dipilih menjadi kekasih Allah, dia justru memilih penjara sebagai tempat tinggalnya dibandingkan dia harus hidup di dunia, artinya di alam bebas. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ketika dia dalam penjara, dia merasakan kenikmatan untuk bermuajahah, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkannya adalah bagaimana dia bisa menjamu dari tuntutan yang Allah berikan dibandingkan dengan menjamu tuntutan dunia. Seberapa banyak para ulama-ulama dulu mereka uzlah. Ini sedikit kita bayangkan bagaimana baginda Nabi SAW beliau bertahanus di Gua Hira. Gua Hira itu Bapak Ibu, kalau kita naik perkiraan sekitar 1 jam atau 1 jam setengah naik ke atas. Itu kalau dari pangkal, dari pangkal bukit ataupun gunung Jabal Nur, perkiraan sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Sementara baginda Nabi SAW tinggal itu di Mekah. Jalan dari Mekah ke Jabal Nur, kalau jalan kaki itu mungkin makan waktu berjam-jam.
Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di Gua Hira adalah bertahanus, menyendiri, mengintrospeksi. Introspeksi apa? Mengoreksi dalam diri dia bagaimana kehidupan yang sudah dia alami ataupun kondisi masyarakat yang dia alami, supaya bisa memperbaiki. Nah, proses tahanus menyendiri ini adalah bukan berarti kemudian dia takut, bukan berarti dia takut dalam kenyataan ataupun lari dari kenyataan, tidak. Tapi untuk meminta kepada Allah, dia takut kepada Allah jika dia tidak mampu untuk memperbaiki kehidupannya dan juga kehidupan orang-orang sekitar. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bukan baginda Nabi SAW takut dengan kondisi masyarakatnya yang pada saat itu jahiliyah, sehingga dia tidak bisa menangkalnya, bukan. Tapi dia takut kepada Allah kalau seandainya dia tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa memikirkan bagaimana kondisi masyarakat lingkungan sekitarnya sehingga bisa menjadi lebih baik. Maka baginda Nabi SAW bertahanus ataupun menyendiri. Nah, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah, ini dia sudah menyempurnakan keimanannya. Karena takut kepada Allah adalah bagian daripada keimanan. Orang yang takut kepada Allah, tidak melakukan suatu hal perkara yang zalim, dia takut. Hendak melakukan sebuah perkataan yang mungkar, dia takut. Takutnya bukan kepada orang tersebut, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah menguatkan keimanannya. Kemudian yang kedua, wala yura'i bi syai'in min amali. Karakter yang kedua ataupun hal yang kedua, apabila dia ada dalam diri dia, maka dia sudah menyempurnakan keimanannya, adalah orang yang tak pernah berbuat riya terhadap amalnya. Apa itu riya? Riya adalah perbuatan kebaikan ataupun ibadah yang dia lakukan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Itulah perbuatan ataupun ibadah yang dia lakukan ingin dilihat oleh orang lain. Itulah namanya riya. Ketika amal ibadah yang dia lakukan kemudian ingin dilihat, ingin dipuji, ingin nampak oleh orang lain, maka inilah yang disebut dengan riya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita tidak akan mungkin bisa berbuat sesuatu kebaikan kemudian tak dilihat oleh orang lain, itu tak bisa. Bahkan justru sebagian ulama menyebutkan, justru ada kalanya kita perlu melakukan sebuah kebaikan dan kita tunjukkan kepada orang lain sebagai motivasi, sebagai tasji', sebagai memberikan bahwa kebaikan itu bisa jadi adalah dengan menunjukkan kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Sehingga dengan kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, bisa jadi orang lain yang melihatnya itu akan melakukan kebaikan yang sama. Lantas di mana letak riyanya? Letak riyanya adalah apabila ketika kita tidak menunjukkan kepada orang lain, ketika orang lain tidak memuji daripada perbuatan yang kita lakukan, kemudian kita tak lagi melakukan kebaikan tersebut. Itulah disebut dengan riya. Bukan berarti orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, orang yang mengekspos di media sosial dengan kebaikan yang dia lakukan, itu bagian daripada riya hari ini ya. Karena bisa jadi yang ingin dia lakukan adalah supaya orang lain bisa melihat dan menjadi asbab kebaikan daripada perbuatan yang sudah dilakukan, kemudian dia ekspos. Tapi ketika dia tidak mengekspos, seberapa banyak orang yang dia ngaji,
kemudian direkam, tapi ketika dia tidak direkam dia tak pernah ngaji. Itulah yang disebut dengan riya. Berapa banyak orang yang melakukan kebaikan, dia sumbang sembako kepada orang yang tak mampu, diekspos kemana-mana. Kemudian ketika tidak diekspos, dia tak lagi menyumbang, tak lagi dia berbuat baik, tak lagi dia memberi sembako kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan ibadah riya. Kenapa? Karena yang diinginkan hanya ingin dilihat oleh orang lain. Pada saat dia tidak dilihat oleh orang lain, dia tak lagi melakukan kebaikan tersebut. Pada saat orang tak lagi memuji, dia tak mau lagi melakukan perbuatan kebaikan hal yang sama. Itulah yang disebut dengan riya. Maka tidak semua orang yang mengekspos itu berarti dia sudah melakukan riya, tidak. Riya adalah ingin hanya amal ataupun kebaikan yang dia lakukan hanya, dalam tanda kutip, hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Apabila seseorang sedikit pun tidak ingin dipuji ataupun mengharapkan pujian, meskipun orang lain memuji dia, tapi sebetulnya dia tidak ingin dipuji karena perbuatan yang kebaikan yang dia lakukan semata-mata hanya kepada Allah, baik dipuji orang ataupun tidak dipuji orang, dia akan senantiasa lakukan tersebut, berarti dia sudah menyempurnakan daripada keimanannya. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza urida alaihi amran, ada seseorang yang ketika ditunjukkan kepadanya dua perkara, li ahadi malid dunya, satu perkara itu adalah untuk kepentingan dunia, wal akhir lil akhirah, kemudian yang lain, yang kedua itu untuk kepentingan akhirat, ikhtara awalan lil akhirah ala dunya, kemudian dia memilih perkara yang pertama, yaitu perkara untuk akhirat dibandingkan dengan perkara dunia, maka dia juga sudah menyempurnakan keimanan. Bagaimana kita bisa mengukur ketika kita ditunjukkan dua perkara kemudian kita memilih akhirat, ataupun bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita cinta untuk akhirat dibandingkan dunia? Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menyebutkan, ketika beliau mentafsirkan dalam surah Al-Fatihah, bagaimana bisa mengukur diri kita, kita tidak mengatakan orang lain, bagaimana, kata beliau, bagaimana kita bisa mengukur diri kita bahwa kita itu cinta duniakah atau cinta akhirat. Kata beliau, apabila datang dua orang ke rumah kita, satu orang yang pertama, dia menunjukkan kepada kita, meminta, dalam tanda kutip, meminta sumbangan untuk kebaikan. Contoh, apakah membangun masjid, ataupun mungkin untuk pendidikan, ataupun apalah yang sama sekali tidak menguntungkan dengan kita. Ataukah menyodorkan proposal untuk perbaikan AC masjid misalkan, ataupun untuk kegiatan keagamaan. Bagaimana perasaan kita? Apakah pada saat itu kita senang, atau justru kita merasa, bapak ini asik minta sumbangan aja terus, tak habis-habis minta sumbangan, kejap-kejap perbaikan AC, kejap-kejap ganti karpet, kejap-kejap ganti plafon, macam awak nih. Kan banyak orang lain lagi, awak aja terus. Walaupun tak terucap dalam mulutnya, tapi dalam hatinya gerundel, dongkol, merasa tak senang. Kemudian yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada orang yang kedua yang dia datang ke rumah kita memberikan hadiah berupa hadiah dunia. Apakah dia datang dengan, beliau menyebutkan, apakah beliau datang dengan sakoh ataupun hadiah rumah yang besar, atau mungkin salaja kulkas. Datang, Pak, saya datang, ini saya hadiahkan kulkas untuk Bapak. Pada saat dua orang yang bersamaan tadi, bagaimana perasaan kita? Kan banyak itu
Ada orang yang ketika diberikan uang 1 juta dia sampai sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, padahal kepentingan dunia. Bagaimana perasaan kita dengan dua perkara tersebut? Kalau kita lebih senang ada orang, kita nggak punya apa-apa nih, nggak punya apa-apa, artinya punya duit, tapi kalau kita kasih duit ini untuk nyumbang masjid, alamat kita nggak makan, ataupun alamat kita mungkin kebutuhan kita tak akan terpenuhi. Tapi ketika ada orang datang, kita merasa senang, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih berikan tunjukkan kepadaku untuk jalan kebaikan, meskipun aku tak mampu, meskipun aku tak bisa untuk membantu tersebut. Senang kita dibandingkan dengan ada orang yang datang ke tempat kita kemudian memberikan hadiah. Kesenangan itu pasti akan kita rasakan berbeda. Pada saat kita lebih senang ketika orang datang dengan memberikan hadiah, senang yang begitu menggebu-gebu, gembira yang begitu luar biasa, dibandingkan dengan kesenangan kita orang yang menunjukkan jalan kebaikan, berarti pada saat itu kita lebih cinta kepada dunia. Hal yang sepele itulah yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi untuk mengukur seberapa cinta kita kepada dunia ataupun seberapa besar cinta kita kepada akhirat. Kalau kita lebih cenderung untuk senang dengan ditunjukkan kebaikan, mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda bahwa kita cinta kepada akhirat. Tapi kalau kita lebih cinta, lebih senang, lebih bahagia ketika orang menunjukkan kepada kepentingan dunia dibandingkan akhirat, berarti pada saat itu kita memang lebih cinta, akal dan juga pikiran serta hati kita lebih cinta kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Inilah 3 hal yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Apabila 3 hal ini ada dalam diri seseorang tersebut, maka berarti dia sudah menyempurnakan keimanan. Kesempurnaan keimanan tentu akan dilihat dalam sulukiyah kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dia tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amal ibadah dia tidak tergantung kepada pujian daripada harapan orang lain, karena dia tidak pernah berbuat riya. Ada orang memuji, tak ada orang memuji, ada orang mengekspos, tak ada orang dia mengekspos, kebaikan tersebut dia akan senantiasa lakukan. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memilih jalan kebaikan akhirat dibandingkan dengan kebaikan dunia. Meskipun mungkin kebaikan tersebut itu mengandung dunia, dia lebih milih dibandingkan dengan kepentingan yang sama sekali tidak ada mengandung kebaikan sedikit pun untuk mengantarkan dia kepada kebaikan akhirat. Inilah 3 hal, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, di waktu yang berkah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan diri kita untuk berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita untuk senantiasa menanamkan kebaikan, untuk senantiasa menjadikan kebaikan tersebut menjadi pelopor ataupun penerang dalam kehidupan kita, supaya kita dijadikan oleh Allah, diakhirkan oleh Allah dengan husnul khotimah. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa ditetapkan kepada kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita dengan keimanan, dan juga senantiasa diakhirkan dengan keimanan. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah akhirkan kita, keluarga kita senantiasa dengan akhiran yang husnul khotimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata karena kebodohan saya pribadi dan juga kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.